Gimana kabar kalian semua di rumah? Puasanya masih on kan? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meski masih dalam pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat, tetap sabar, dan tetap banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Pasti kalian merasa bosan ya, akhir-akhir ini nggak bisa kemana-mana aja. Apa? Harus sabar. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya yuk. Salah satunya dengan mempelajari kembali kisah sahabat-sahabat Rasul. Salah satunya yaitu kisah dalam As-Sabiqunal Awwalun. Ada 10 orang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Salah satunya akan saya ceritakan hari ini. Coba tebak dulu siapa yang cocok dengan karakter saya? Tolha bin Ubaidillah namanya. Ya, cocok sekali. Kenapa? Karena Tolha adalah inspirasi saya dalam berdagang. Tolha adalah pedagang yang sangat cerdik. Dia dikenal dengan kejujurannya, taktiknya yang bagus, kemudian perawakannya yang berbudi luhur. Dia juga seorang pemuda yang tampan, tinggi, dan rambutnya sangat tebal, tampan pokoknya. Saya akan menceritakan kembali kisah dia bagaimana masuk Islam dan kisah heroiknya di dalam perang Uhud. Yuk kita mulai aja yuk. Tolha bin Ubaidillah menjalani maksudnya memasuki keislamannya ketika ia berdagang ke negeri Syam, ke pasar Busra. Kemudian ia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu bertanya kepadanya, lebih tepatnya kepada pedagang-pedagang yang berkumpul di sana. Begini ceritanya. Hai pedagang-pedagang, siapakah di sini yang dari negeri Mekah? Kemudian Tolha menjawab, saya Pak. Ada apa ya? Kenapa menanyakan kota kelahiran saya? Saya ingin bertanya, apa benar ada seorang laki-laki yang sudah muncul bernama Muhammad dan ia mengaku sebagai nabi, penutup para nabi-nabi sebelumnya? Kalau masalah itu saya belum tahu ya. Mungkin saya harus mencari tahu sebelumnya. Setelah itu, Tolha kepikiran dengan ucapan yang diucapkan pendeta. Lah ia langsung berubah. Kemudian kepikirannya itu dia tanyakan kepada keluarganya. Ibu, adik, apa yang saya lewatkan ketika saya berdagang ke negeri Syam? Tidak Kak, tidak ada apa-apa yang terjadi di sini. Aman-aman saja. Itu juga ibunya menjawab. Tidak ada anakku. Seperti biasanya saja terjadi. Tidak puas dengan jawaban keluarganya, pergilah ia ke sahabatnya. Coba tebak siapa sahabatnya? Sahabat Tolha yang dikenal sebagai julukan si kembar Tolha dan sahabatnya. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dan Tolha bersahabat dekat. Mereka akrab kemana-mana bersama sampai dikenal dengan si kembar. Kemudian ceritalah Tolha kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya tadi di pasar ketemu dengan pendeta. Dia menceritakan bahwa ada seseorang bernama Muhammad di sini. Kemudian mengaku sebagai nabi dan membawa ajaran paling benar, agama Islam. Betul nggak tuh? Betul sekali, saudaraku. Saya sudah memeluk agama Islam dan saya mau percaya. Agama ini adalah agama paling benar. Mari, engkau juga harus ikut. Saya akan antar kau kepada Rasulullah. Kemudian dengan hati yang mantul alias matang betul, Tolha dan Abu Bakar menemui Rasulullah. Akhirnya dengan berpendirian teguh, percaya kepada Islam dan percaya kepada Rasul, akhirnya Tolha mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan masuklah Tolha menjadi umat Islam, berpegang teguh kepada Islam, dan dia berjanji akan terus melindungi Rasul dan menjaga Rasul sepanjang hidup. Setelah ia masuk Islam, ternyata keluarganya tidak setuju dengan keputusan yang ia ambil. Ibunya sampai marah dan menyiksa Tolha ketika ia tahu bahwa Tolha masuk Islam. Tolha, ibu tidak setuju kamu masuk Islam. Saya akan menyiksa kamu karena
dia kepanasan. Masya Allah, sungguh sakit sekali perjuangan Tolha dalam memeluk agama Islam. Kemudian tak hanya ibu dan keluarganya yang tidak suka, pamannya juga pun menyiksa ia, bahkan lebih parah loh teman-teman. Pamannya sampai menggantung ia di dalam karung di sebuah pohon bersama Abu Bakar. Sangat sedih sekali rasanya. Tapi sungguh Masya Allah, keinginan Tolha dan hatinya yang teguh tetap berpegang kepada Islam dan yakin kepada Rasul dan akan terus mengikuti Rasul dan menjaganya. Masya Allah ya, semoga kita juga seperti itu. Kemudian waktu berjalan, Tolha dipercaya untuk selalu mengikuti Rasul dan mengikuti berbagai perang untuk melawan musuh-musuh. Di dalam perang Badar, meskipun ia tidak terjun langsung melawan musuh di lapangan, tapi ia diterjunkan sebagai mata-mata bersama Sa'id bin Zaid, sembunyi-sembunyi untuk menelusuri keberadaan musuh. Sebenarnya dia nggak setuju sih, lebih pengen ikut berperang aja di lapangan kali ya, soalnya lebih terasa gitu perjuangannya, tapi tidak apa-apa. Kemudian rasa ambisinya itu dia tuangkan di perang Uhud, sampai perang Uhud ini dijuluki adalah harinya Tolha. Ketika orang menceritakan perang Uhud, Abu Bakar pasti bilang hari itu adalah harinya Tolha, karena di dalam perang Uhud tersebut Tolha berjuang mati-matian. Dia sampai terkena 79 sabetan luka di tubuhnya, jari-jarinya sampai putus. Di suatu keadaan di perang Uhud sudah kacau balau, kemudian musuh bertebaran dan Rasul berteriak meminta tolong. Siapa yang ingin menolongku? Saya pastikan surga balasannya. Kemudian Tolha bilang, saya Rasul, saya akan melindungimu. Tidak Tolha, yang lain saja. Kemudian sampai berkali-kali menanyakan itu, Tolha tetap, saya Rasul, saya akan melindungimu. Tapi Rasul tidak mengizinkannya. Sampai ke-11 kalinya digantikan dengan pemuda Ansar, Tolha lah kemudian waktunya. Akhirnya dia membawa Rasul dengan terbata-bata, tertindih-tindih naik ke atas bukit. Dipeganglah Rasul di tangan kirinya, didekap di dadanya, dan tangan kanannya menyambut musuh-musuh. Kemudian dia membawa Rasul ke atas bukit sehingga Rasul bisa diselamatkan. Meskipun Rasul akhirnya giginya patah, gigi taringnya patah, kemudian wajahnya juga penuh luka, tapi akhirnya Rasul tertolong. Namun Tolha ditemukan dalam keadaan pingsan sampai ia dikira meninggal bersama sahabat-sahabat Rasul lainnya. Sampai akhir di situ dia disebut dengan As-Sayyidul Al-Hayyu. Siapa yang melihat orang berjalan setelah kematiannya, itulah Tolha, syahid yang masih hidup. Sampai dikenal seperti itu loh teman-teman. Perjuangannya sangat amazing sekali. Itu yang patut kita contoh ya, semangatnya Tolha untuk membela Islam dan melindungi Rasul, mengikuti Rasul kemanapun. Kemudian Tolha meninggal di umur 60 tahun di dalam perang Jamal. Kakinya terluka parah sampai ia tidak bisa terselamatkan. Salah satu lagi cerita tentang Tolha yang ingin saya sampaikan adalah ketika ia berdagang bersama istrinya. Ketika setelah selesai perang, kemudian hidupnya enak, dia kembali berdagang dengan istrinya. Di dalam berdagang itu sehari ia mendapatkan keuntungan 700.000 dirham. Itu sangat banyak sekali loh teman-teman. Tapi kalau kita ya sebagai manusia biasa mendapatkan untung banyak, harusnya bahagia dong. Bahagia, untungnya banyak, bisa ditabung, bisa diberikan ini itu. Tapi Tolha tidak, dia malah kepikiran nggak bisa tidur. Sampai istrinya bilang begini, Kakandaku sayang, kenapa kau tidak bisa tidur? Padahal kita kan mendapatkan untung yang banyak. Saya tidak bisa membawa uang sebanyak itu. Saya harus apakan keuntungan itu bukan hak saya. Baiklah Kakanda, bagaimana kalau uang itu kita bagikan kepada orang yang berhak? Akhirnya keesokan harinya keuntungan yang ia dapatkan ia bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Sangat dermawan sekali ya. Itu yang saya contoh dari Tolha. Jadi meskipun yang untung yang banyak, kita harus juga tetap
Semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima